Oke, karena sudah 8.40, kita mulai aja ya sambil nunggu teman-temannya. Kalau begitu, silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Oke. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak masuk? Ada yang nggak masuk satu orang. Siapa? Iputu Santika Yuda, absen 20 karena sakit. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Ada subbab sistem saraf dan juga sistem hormon. Tapi sebelum itu kita kilas balik sebentar ke sistem ekskresi. Masih pada ingat kan ya, organ-organ pada sistem ekskresi itu apa saja? Yang pertama ginjal, lalu kulit, hati, dan paru-paru. Yang dihasilkan hasil ekskresinya dari organ tersebut apa saja? Kalau ginjal itu urin, kalau kulit itu keringat, kalau hati empedu, dan kalau paru-paru CO2 dan H2O. Oke. Masih ingat proses pembentukan keringat seperti apa? Proses pembentukan keringat. Adanya stimulus yang merangsang hipotalamus untuk menghasilkan enzim bradikinin. Sehingga urea yang ada pada darah akan masuk ke kelenjar keringat yang nantinya akan menghasilkan keringat. Nah, pelepasan keringat ini juga akan melepaskan suhu panas pada tubuh. Sehingga tubuh lama-kelamaan akan kembali pada suhu normal. Oke, sekarang kita masuk ke sistem saraf dan juga sistem hormon. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari struktur sel saraf, mendeskripsikan impuls dari sistem gerak sadar dan juga gerak refleks, lalu mendeskripsikan sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat, terus juga menganalisis hasil dari kelenjar pada tubuh kita gitu. Jadi apa yang dihasilkan dari dari kelenjar kita. Gitu. Lalu juga untuk mengingatkan kita gitu, agar untuk menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari semua penyakit yang ada pada sistem saraf maupun di sistem hormon. Yang pertama yang kita bahas pada hari ini, sistem saraf terlebih dahulu. Kalian pernah merasakan yang namanya dicubit ya? Namanya dicubit berarti oleh orang lain gitu. Pernah merasakannya? Pernah. Bandingkan rasanya dengan ketika kalian mencubit diri kalian sendiri. Apakah rasanya sama? Beda. Beda. Oke, beda ya. Bedanya ada di mana? Kalau misalnya kita dicubit orang lain, rasa yang ditimbulkan itu seperti apa? Lebih sakit karena nggak sadar. Lebih sakit karena nggak sadar. Ya. Terus ketika kalian dicubit nih, apa yang akan kalian lakukan? Mengaduh atau menghindari cubitan? Langsung narik tangan gitu, Kak. Oh iya. Bisa seperti itu. Lalu apa lagi? Refleks nyubit balik, Kak. Ya, cubit balik. Beda-beda ya responnya orang-orang ketika dicubit gitu. Nah, lain halnya kalau kita mencubit diri kita sendiri kan gitu. Kita bisa mengkontrol, kita bisa mengendalikan rasa sakitnya gitu. Kita mau cubit pelan bisa, kita mau cubit kenceng juga bisa gitu kan. Jadi itu semua kita bisa mengendalikannya gitu. Itu nanti akan kita bahas di sini ya. Oke, yang pertama struktur sistem saraf. Struktur sistem saraf ini ada 3. Yang pertama ada reseptor. Reseptor itu adalah panca indera gitu. Indera yang ada di tubuh kita ini merupakan reseptor. Jadi itu nanti yang menangkap impuls atau rangsangan. Yang kedua ini sistem saraf atau neuron. Dia berfungsi sebagai konduktor yang menghantarkan impuls atau rangsangan yang tadi reseptor tangkap. Nah yang ketiga ini efektor.
Nah, efektor ini merupakan timbal baliknya gitu. Jadi dia ada otot dan juga ada kelenjar, seperti tadi dicubit gitu. Refleks pukul balik, berarti dia yang jalan adalah ototnya. Yang kedua, struktur sel saraf. Nah, di sini ada dendrit, ada inti sel, ada badan sel, ada akson, sel schwann, selubung mielin, nodus Ranvier, dan juga sinapsis. Struktur sel saraf ada dendrit. Dendrit ini fungsinya untuk menerima dan mengantarkan rangsangan dari badan sel. Saya mau nyoba, Kak. Jadi, fungsi sinapsis yang terdapat di ujung itu, dia meneruskan rangsang yang dihantarkan oleh impuls kepada sel syaraf lainnya. Terus juga fungsinya sel syaraf lain, efektor maupun organ tubuh. Oh iya, Kak. Jadi fungsi badan sel itu untuk menerima rangsang dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Saya Kak. Anugerah Ragil dulu deh. Oke. Akson fungsinya itu mengantar rangsangan dari menuju sinapsis. Iya, silakan Indara. Fungsi dari inti sel, yaitu sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Oke. Saya Kak Arisdianto. Iya, silakan. Saya mau nyebutin fungsi dari sel Schwann. Sel Schwann itu fungsinya mempercepat jalannya impuls. Jadi bisa menjadi 10 kali cepat hanya dengan sedikit energi. Saya mau coba selubung mielin, Kak. Siapa namanya? Adila. Selubung Oke. mielin fungsinya melindungi akson sama memberi nutrisi. Sudah semua ya, dendrit sudah, inti sel, badan sel, akson semua sudah. Kita lanjut ya. Macam-macam dari neuron. Oke, jadi neuron ini berdasarkan fungsinya dia dibagi menjadi 3. Ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan juga neuron asosiasi. Nah, neuron sensorik ini dia menghantarkan impuls dari reseptor menuju ke pusat sistem saraf. Nah, kalau neuron motorik itu dia neuron yang menghantarkan impuls dari pusat sistem saraf menuju ke efektor. Jadi bisa dikatakan neuron motorik ini dia melanjutkan kerja dari neuron sensorik. Sedangkan neuron asosiasi itu dia penghubung antara neuron motorik dan juga neuron sensorik. Nah, neuron asosiasi ini juga dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan pada tempatnya, yaitu neuron konektor dan juga neuron adjustor. Kalau neuron konektor itu penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Sedangkan neuron adjustor itu dia penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat pada otak dan juga sumsum tulang belakang. Mekanisme kerja sistem saraf ini ada 2. Yang pertama melalui membran plasma dan yang kedua melalui sinapsis. Oke, pertama kita bahas dulu mekanisme penghantaran impuls melalui membran plasma neuron. Bayu Satrio. Bayu Satrio. Coba sebutkan, jelaskan mekanismenya seperti apa. Yang saya baca di buku itu pertama ada tahap istirahat. Nah, tahap istirahat itu semua gerbang Na+ atau K+ itu tertutup. Jadi bagian dalam sel itu lebih negatif daripada luarnya. Lalu ada fase depolarisasi. Fase depolarisasi ketika gerbang Na+ terbuka. Jadi bagian dalam lebih positif daripada bagian luar. Sedangkan gerbang K+-nya itu masih tertutup. Dan yang terakhir ada fase repolarisasi. Nah, fase repolarisasi itu ketika gerbang Na+-nya tertutup dan gerbang K+-nya itu terbuka. Jadi K+-nya itu berpindah keluar, K+-nya itu berpindah keluar, jadi bagian dalam selnya itu lebih bermuatan negatif daripada bagian luar sel. Nah, setelah itu akan ke tahap istirahat lagi. Saya mau coba dong, Kak. Ayo, silakan Adila. Mekanismenya itu ada 5. Yang pertama, potensial istirahat. Yang kedua, depolarisasi. Yang ketiga, potensial aksi. Yang keempat, penurunan potensial. Yang kelima, repolarisasi.
Yang pertama, potensial istirahat itu seluruh gerbangnya tertutup. Muatannya itu yang di luar positif, yang di dalam negatif. Yang kedua ada depolarisasi, gerbangnya kebuka dan Na plusnya masuk. Jadinya muatan di luarnya plus, di dalamnya plus juga. Yang ketiganya itu potensial aksi. Banyak channel, banyak gerbang Na-nya kebuka, jadinya Na-nya masuk. Jadi muatannya di dalam positif, yang di luar negatif. Yang keempat, penurunan potensial. Yang K plusnya kebuka, ion K plusnya kebuka, jadinya dalam sama luar kutubnya positif semua. Yang kelima ada repolarisasi. Jadi ion NaK-nya kembali keluar, K plusnya jadi masuk. Jadi dua-dua kutubnya sama-sama positif. Itu tadi menurut Adila. Rafli, Kak. Oke, Rafli silakan. Jadi kalau yang saya pahami ini ada yang pertama ada keadaan istirahat atau polarisasi. Jadi itu bagian dalam selnya itu dalam keadaan belum masuk impulsnya. Jadi muatan Na masih di luar. Jadi muatan di luar sel bermuatan positif, bagian di dalam sel masih bermuatan negatif. Di luar ada Na plus, di dalamnya ada K plus. Nah, terus berlanjut ke fase depolarisasi. Itu fasenya itu fase impuls masuk ke dalam sel. Jadi Na-nya masuk ke dalam dan K-nya dan muatan di dalam sel jadi plus, menandakan di dalam sel itu impulsnya masuk ke dalam. Kemudian dilanjutin lagi dari fase repolarisasi, yaitu keluarnya lagi impuls dari dalam sel. Jadi Na-nya keluar dan di luar sel itu bermuatan positif. Karena kan impuls bergerak dari keluar ke dalam seperti itu, Pak, yang saya pahami. Vina, Kak. Mekanisme penghantaran lewat sel saraf itu yang pertama ada polarisasi. Polarisasi itu keadaannya saat sel saraf itu beristirahat, jadi nggak ada rangsangan. Itu di membran dalamnya itu terkandung ion K+, dan lebih banyak ion negatifnya. Jadinya muatannya negatif. Sedangkan di membran luarnya dia terkandung Na+. Terus tahap yang kedua yaitu depolarisasi. Depolarisasi itu keadaannya ketika akson ada rangsangan. Nah, jadi kalau lagi ada rangsangan itu keadaan di dalamnya akan bermuatan positif. Karena saluran Na plus-nya terbuka, sehingga ion Na plus-nya itu masuk ke dalam dan menyebabkan keadaannya itu positif. Baru yang tahap ketiga ada repolarisasi. Repolarisasi itu keadaannya di mana bagian awal itu sudah dilewati oleh impuls. Jadinya ion K plus dari dalam itu keluar, sehingga muatan di dalamnya jadi negatif. Baru yang terakhir kembali ke tahap istirahat. Mau tanya nih, Kak, undershoot itu hiperpolarisasi atau? Oke, undershoot itu bisa dikatakan juga fase refraktori, di mana dia sudah dalam masa pemulihan. Kan kalau depolarisasi sama repolarisasi termasuk dengan potensial aksi gitu. Jadi dia aktif untuk memompa Na plus dan juga K plus. Nah, kalau di undershoot dia sudah masa-masa pemulihan gitu. Jadi untuk balik lagi ke keadaan istirahat gitu. Oke. Baik, Kak. Penjelasan mekanisme dari yang kalian paparkan tadi benar ya. Kalau impuls belum lewat, tidak ada impuls yang melewati membran plasma itu masih dalam keadaan istirahat gitu. Atau sering disebut juga polarisasi. Jadi, bagian dalam sel itu dia bermuatan negatif, sedangkan di luar bermuatan positif. Nah, konsentrasi Na plus itu di luar sel lebih tinggi. Nah, sedangkan K plus itu dia lebih tinggi jika di dalam sel gitu. Nah, setelah ada impuls yang melewati membran, nanti akan masuk ke fase depolarisasi atau ke potensial aksi, di mana gerbang dari saluran Na plus itu akan terbuka, sehingga Na plus akan masuk, dan muatan di dalam sel itu dia akan berubah menjadi positif.
dan di luar akan menjadi negatif. Namun pada fase depolarisasi ini atau potensial aksi ini, gerbang untuk saluran K+ itu belum dibuka, masih tertutup. Nah, selanjutnya ke fase depolarisasi, di mana fase ini gerbang untuk saluran K+ akan terbuka, sedangkan untuk Na+ itu dia tertutup. Selanjutnya masuk ke fase pemulihan gitu. Setelah tidak ada lagi rangsangan yang melewati membran sel, membran plasma, nantinya akan mengalami fase pemulihan di mana gerbang K+ perlahan-lahan akan tertutup dan balik lagi ke polarisasi atau keadaan istirahat. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis. Coba dijelaskan. Della Parahita. Ada? Iya, Bu. Ada, Bu. Silakan. Jadi, ini penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Nah, pertama itu di sinapsis ini ada 2 membran atau 2 tahap, yaitu yang pertama ada prasinapsis. Prasinapsis ini ujung awal dari tonjolan sinapsis. Terus yang kedua itu ada postsinapsis. Postsinapsis ini membran akhir dari sinapsis ini yang akan meneruskan impuls ke saraf selanjutnya gitu kan. Terus yang pertama setelah impuls ini sampai pada ujung neuron prasinapsis ini, dia akan meningkatkan permeabilitas. Jadi Ca2+ itu bisa masuk. Nah, jadi Ca2+ ini yang masuk, terus dia menyebabkan vesikula yang di dalam membran prasinapsis ini bergerak atau melebur. Nah, vesikula ini menghasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter ini zat yang melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Nah, terus kemudian kalau neurotransmitter ini udah menempel di celah sinapsis atau menempel pada reseptor membran postsinapsis ini. Nah, terus sarafnya ini atau impulsnya ini bakal diteruskan ke sel saraf yang berikutnya gitu. Gitu, Kak. Iya. Elmerilia. Ada ya? Ada. Iya. Yuk. Saya jelasinnya lewat skema gambarnya. Iya, boleh. Menurut sepemahaman kamu Nah, aja. jadi kalau menurut pemahaman saya, jadi tadi ada di presinapsis neuron ini. Nah, di situ tuh merupakan ujung neuron yang bakal menerima impulsnya tadi, nerve impulse itu. Terus setelah impulsnya sampai di bagian nomor 1, vesikula bergerak dan melebur, lalu masuk ke sinapsis end bulb itu, yang merupakan tonjolan sinapsis itu tadi. Terus vesikula bakal melepaskan neurotransmitter yang merupakan zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari yang prasinapsis neuron di nomor 1 ke postsinapsis. Setelah itu dia bakal berdifusi melewati celah sinapsis. Celah sinapsis itu kalau digambar yang ini apa, yang hijau-hijau ini? Yang hijau itu dia reseptor. Celah sinapsis itu dia yang synaptic cleft. Oh, yang synaptic cleft. Ya. Jadi dia bakal melewati synaptic cleft tadi atau celah sinapsis dan baru menempel pada bagian hijau tadi yang reseptor. Terus akan menimbulkan impuls pada sel syaraf berikutnya. Terus kalau yang bagian yang berdifusi CA tadi masih belum begitu nangkep sih. Cuma kayaknya dia bakal berpermeabilitas melebar, terus CA-nya bakal masuk biar bisa menghantarkan impuls juga ke melewati postsynaptical potential, terus balik lagi jadi nerve impulse yang baru. Kayaknya gitu. Oke, Ibu, saya boleh nanya nggak, Bu? Ya, apa? Silakan, Bayu. Tentang yang masuk ke
ligand gate itu sebenarnya Na+ atau neurotransmitternya? Atau neurotransmitternya itu melekat di ligand gated-nya gitu? Itu gimana? Oke, jadi Soalnya di gambar itu yang masuk itu yang hijau. kan tadi dibilang vesikula sinapsis itu dia nanti akan mengikat si neurotransmitter. Nah, adanya Ca2+ itu nanti akan meleburkan neurotransmitter. Nanti dia akan keluar menuju ke celah sinapsis. Nah, dari celah sinapsis itu nanti neurotransmitter akan menempel pada reseptor atau ke ligand gate-nya. Yang masuk itu adalah impulsnya atau yang Na+-nya yang hijau itu. Nanti neurotransmitternya ini setelah selesai impulsnya masuk, dia akan dihidrolisis oleh enzim asetilkolinterase yang akan dihasilkan oleh membran pasca sinapsis atau membran post sinapsis. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin banyak ditanyakan yang Ca2+ ya. Oke, saya jelaskan aja dari awal. Sambil dicatat ya. Oke, jadi pertama impuls itu masuk ke akson terminal atau ke membran prasinapsisnya. Nah, nanti impulsnya itu dia nanti akan bergabung dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dia terdiri dari asetilkolin dan juga noradrenalin. Nanti neurotransmitternya ini dia akan ditangkap oleh vesikula sinapsis, jadi nanti akan bergabung. Nanti permeabilitasnya itu dia akan tinggi sehingga menyebabkan Ca2+ itu dia bisa masuk ke dalam membran presinapsis melalui salurannya. Nah, masuknya Ca2+ ini dia akan merangsang vesikula sinapsis untuk berdifusi gitu sehingga neurotransmitternya ini nanti akan keluar ke celah sinapsis gitu menuju ke membran pasca sinapsis atau ke post sinapsis gitu. Nah, nanti impuls ini akan melewati ligand yang terbuka, ligand gate yang terbuka. Neurotransmitter ini nanti akan menempel pada ligand gate-nya itu. Jadi dia nggak ikut masuk. Nah, neurotransmitter ini nanti akan dihidrolisis oleh enzim asetilkolinterase. Nah, hasilnya itu nanti menjadi kolin dan juga asam etanoat. Nah, nanti kolin dan asam etanoat itu akan disimpan oleh vesikula sinapsis yang nantinya akan digunakan kembali. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi vesikula sinapsis menyimpan apa? Gimana? Tadi kan kolin itu yang setelah ke ligand gate ada kan kolin itu yang menjadi vesikula sinapsis. Gini. Oke, gini. Itu tadi vesikula sinapsis berarti kan tadi neurotransmitternya dia menempel di ligand. Nah, impulsnya masuk kan lewat ligand. Nah, si neurotransmitternya ini nanti dia akan dihidrolisis oleh enzim asetilkolinterase. Nah, hasil dari hidrolisis itu adalah kolin dan juga asam etanoat. Nah, kolin dan asam etanoat itu nanti akan disimpan oleh vesikula sinapsis yang nantinya akan digunakan kembali. Begitu. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Nah, di sistem saraf tepi ini berdasarkan arah impulsnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf aferen dan juga sistem saraf eferen. Kalau aferen itu dia menghantarkan informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat. Kalau eferen itu dia menghantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan juga kelenjar. Jadi bisa dikatakan kalau saraf aferen ini merupakan saraf sensorik, kalau saraf eferen itu dia saraf motorik. Nah, berdasarkan aktivitas kerjanya nih, sistem saraf tepi juga dibagi jadi dua. Ada sistem saraf sadar dan juga sistem saraf tidak sadar. Nah, sistem saraf sadar ini dia mengatur aktivitas yang kita sadar, kita tahu kita akan melakukan itu. Kalau sistem saraf tidak sadar, dia itu mengontrol seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh. Misalnya,
ketika kita tidur, nggak mungkin dong jantungnya berhenti berdetak, nggak mungkin juga otaknya berhenti juga bekerja gitu kan. Jadi semuanya itu diatur oleh sistem saraf tidak sadar. Nah, sistem saraf tidak sadar atau sistem saraf otonom ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem saraf simpatik, yang kedua adalah saraf parasimpatik. Bedanya apa? Kalau simpatik itu dia mempercepat kerja organ tubuh, sedangkan parasimpatik dia memperlambat kerja organ tubuh. Simpatik mempercepat, parasimpatik memperlambat. Contoh, nah ini, kalau di sistem saraf simpatik itu dia meleburkan pupil mata. Kalau di parasimpatik dia menyempitkan pupil mata. Contohnya, ketika dalam kondisi gelap. Nah, sistem saraf simpatik inilah yang bekerja untuk melebarkan pupil mata agar bisa menangkap cahaya. Kalau parasimpatik, dia ada dalam keadaan ketika silau. Nah, silau itu nanti si saraf parasimpatik akan menyempitkan pupil mata sehingga cahaya yang akan masuk ke dalam mata itu lebih sedikit gitu dan tidak akan menyebabkan mata kita sakit gitu. Lalu contoh lagi, ketika kita berlari. Kalau kita berlari kan pasti denyut jantung kita tuh semakin bertambah, semakin kita kencang, semakin bertambah denyut jantungnya gitu kan. Nah itu denyut jantung itu yang mengendalikan cepatnya adalah saraf simpatik. Lalu ketika kita selesai berlari, kan perlahan-lahan denyut jantung kita pasti akan kembali normal gitu. Nah itu dikendalikan oleh saraf parasimpatik yang fungsinya untuk memperlambat denyut jantung gitu. Oke, sampai sini sistem saraf ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Sistem hormon. Ada kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini dia ada bagian posterior dan juga ada bagian anterior. Kalau di posterior itu dia menghasilkan 2 hormon, kalau di anterior itu dia menghasilkan 6 hormon. Fungsinya kalau oksitosin, yang pertama hormon oksitosin itu dia proses untuk kelenjar susu. Kalau ADH itu dia adanya di tubulus ginjal. Jadi yang kemarin di sistem ekskresi, ADH itu dia untuk permeabilitas gitu ya. Kalau misalnya kita dehidrasi, nah hormon ADH ini akan bekerja gitu. Kalau di anterior itu dia menghasilkan TSH untuk merangsang hormon tiroid, terus juga TSH untuk korteks adrenal, terus FSH dan LH yang dia adanya di kelenjar kelamin gitu ya. Ada GH juga atau gonadotropin, ada juga prolaktin dan juga endorfin. Selanjutnya kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar tiroid ini dia adanya di antara laring dan juga trakea. Nah, bentuknya itu begini. Jadi yang bagian yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu ketika itu ngadep belakang gitu. Nah, tiroid itu yang gelembung berwarna merah, sedangkan paratiroid itu yang warnanya kuning keemasan. Sekarang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, triodotironin, dan juga kalsitonin. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya kelebihan sesuatu apapun yang kelebihan itu pasti nggak baik ya, dan sesuatu yang kekurangan juga nggak baik gitu. Nah, kalau kelebihan hipertiroid itu akan menyebabkan penyakit Graves. Nah, kalau kekurangan kelenjar tiroid itu, dia akan mengakibatkan keadaan hipotiroidisme yang menyebabkan berhentinya pertumbuhan myxoedem dan juga gondokan. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Nah, di kelenjar paratiroid ini dia menghasilkan hormon paratormon atau PTH. Suatu kondisi di mana kelebihan kelenjar paratiroid itu disebut hiperparatiroidisme, sehingga menyebabkan kadar kalsiumnya meningkat. Kalau kekurangan kelenjar paratiroid itu disebut hipoparatiroidisme atau kekejangan, menyebabkan kekejangan. Selanjutnya kelenjar suprarenalis. Nah, kelenjar suprarenalis ini dia menghasilkan 3 hormon. Yang pertama hormon aldosteron, yang kedua kortisol dan adrenalin.
Fungsinya kalau aldosteron itu dia mengatur elektrolit dalam tubuh dan juga mengatur tekanan darah. Kalau kortisol dia mengontrol kadar gula darah dan juga metabolisme. Nah, kalau adrenalin ini dia meningkatkan aliran darah ke otot dan merangsang jantung berdetak lebih cepat, bahkan mempersiapkan tubuh dalam keadaan darurat. Contohnya, ketika kalian saya tanya tadi, pasti ada rasa deg-degan. Nah, itu yang bekerja adalah hormon adrenalin. Letaknya ada di atas ginjal. Selanjutnya, kelenjar pankreas atau Langerhans. Dia menghasilkan dua hormon. Yang pertama hormon insulin dan yang kedua adalah hormon glukagon. Sekarang kita lihat gambarnya. Ini merupakan skema kadar gula darah. Kita lihat yang pertama itu yang tinggi. Jadi ketika kadar gula darahnya tinggi, misalnya kita makan terlalu banyak karbohidrat, misalnya kita makan nasi. Nasi kan juga mengandung glukosa gitu ya, mengandung gula. Nah, nanti pankreas ini dia akan menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini nanti akan merangsang hati untuk mengambil glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen. Dan juga insulin akan merangsang sel-sel tubuh untuk mengambil lebih banyak glukosa. Sehingga kadar glukosa di dalam darah itu dia akan menurun sampai kepada normalnya, batas normalnya gitu. Dan kembali ke homeostatis. Sekarang kalau rendah, misalnya kita skip makan pagi, skip sarapan, skip makan siang, lalu kita baru makan pada saat jam makan malam. Nah, nanti si pankreas ini juga dia akan dirangsang untuk melepaskan glukagon gitu, ke dalam darah. Nah, glukagon ini nanti juga akan merangsang hati untuk merombak glikogen yang tadi disimpan ketika gula darahnya tinggi ya, melepaskan glukosa ke dalam darah gitu, sehingga nantinya kadar glukosa dalam darah itu dia akan meningkat sehingga glukosa yang dalam darah itu menjadi stabil gitu, normal. Yang terakhir kelenjar kelamin, ada pada wanita dan juga pada laki-laki. Kalau pada wanita itu terletak di ovarium, kalau laki-laki itu di testis. Nah, di wanita ini hormon yang dihasilkan adalah estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Lalu yang kedua progesteron. Nah, progesteron ini untuk mengatur pembentukan plasenta dan juga memproduksi air susu atau ASI. Nah, pada laki-laki, hormon yang dihasilkan itu adalah testosteron yang berfungsi untuk mempertahankan proses pembentukan sperma dan menemukan ciri-ciri kelainan sekunder. Tapi pada wanita juga ada yang namanya hormon testosteron, tapi nggak sebanyak pada laki-laki. Di beberapa penelitian menyebutkan kalau hormon testosteron pada laki-laki itu kurang lebih sekitar 300 sampai 450 nanogram per desiliter. Ada juga penelitian yang menyebutkan kalau banyaknya testosteron pada laki-laki itu 250 sampai dengan 1100 nanogram per desiliter. Nah, sedangkan pada wanita dia itu hanya 8 sampai 60 nanogram per desiliter. Jadi nggak banyak ya, nggak sampai 100 juga kan, karena memang hanya beberapa fungsi gitu untuk di wanita. Seperti salah satunya itu meningkatkan libido, seperti itu. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan di sistem endokrin atau sistem hormon? Tidak ada. Saya punya tugas, nanti saya jelaskan di chat aja ya, karena waktunya buat kalian ke sesi selanjutnya. Oke? Oke, Kak. Oke, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih semuanya yang udah aktif pada hari ini. Yang belum aktif saya tunggu di minggu selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sesi 3-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Oke, Makasih, Bu. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.